Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rahmawati dengan NIM F1G1240003. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sistem sederhana yang telah saya buat, yaitu sistem buku tamu perpustakaan berbasis code signature yang telah menerapkan konsep MFC dan CRUD atau create, read, upgrade, dan delete. Pertama, kita coba dulu sistem operasi create atau menambah data. Sini kita klik. Nah, pada sistem penambahan data di sini sudah di-upgrade, di mana dengan validasi bahwa semua form ini harus diisi oleh user. Nah, ketika user itu tidak mengisi salah satu form, maka sistem itu tidak akan menyimpan datanya. Nah, misal sini kita contoh, kita tambah di sini ada yang datang namanya Anton, kemudian instansinya atau asalnya dari kelas 11 IPA 2 pada tanggal hari ini. Kemudian jam. Nah, di sini kita sudah isi semua, tapi kita sisakan satu, yaitu keperluan tidak diisi. Dan ketika kita klik simpan, maka sistem tidak akan menyimpan. Sistem itu akan validasi bahwa harus diisi dulu form yang kosong. Nah, ketika kita isi, sudah lengkap semua seperti ini, lalu kita klik simpan, maka sistem baru akan menyimpan data baru tersebut. Nah, bisa dilihat di sini sistem menampilkan data barunya, yaitu Anton, kelas 12 kelas 1, keperluan belajar, tanggal serta jam kedatangan di perpustakaan. Nah, hal itu juga berlaku untuk sistem operasi upgrade-nya atau untuk memperbaiki data. Sini kita klik. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya ada salah satu form, misalnya di sini form kelasnya kita tidak isi atau administrasinya, kemudian kita update, itu tidak akan tersimpan. Data itu semuanya harus diisi baru bisa tersimpan. Misalnya di sini kita tulis dari kelas 10 IPA 2. Kemudian kita update. Nah, data itu baru bisa terupdate. Nah, Anton kelas 10 IPA 2. Seperti itu. Kemudian terakhir ada fitur hapus untuk hapus datanya. Nah, berhasil dihapus. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa sistem buku tamu perpustakaan ini sudah berhasil menerapkan operasi CRUD atau create, read, upgrade, dan delete. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih alur kerja dari sistem ini. Nah, kita misalkan dari bagaimana sistem bisa menampilkan semua data atau read data. Nah, jadi semuanya itu berjalan di controller. Sebenarnya semuanya ini berkaitan antara controller, kemudian ada modelsnya dan view untuk menampilkan data. Cuma di sini saya akan hanya menekankan pada bagian controller saja, karena ini yang paling penting yang menghubungkan antara models yang ini, kemudian sama tampilannya, bagian view. Nah, jadi ketika user itu membuka halaman utama, maka pada controller ini akan menjalankan fungsi ini, fungsi index. Ini fungsi yang akan menampilkan semua data. Jadi pada saat masuk halaman utama, delete itu akan menjalankan fungsi index, di mana akan menampilkan sini semua data akan akan mengambil semua data. Di sini models find out, di sini maka di sini tampilkanlah semua data. Kemudian dia akan masuk ke return view buku index. Dia akan masuk ke folder view yang berisi ini file index yang menampilkan data. Ini file indexnya. Ini file index untuk menampilkan data. Makanya di sini tampillah datanya. Nah, kemudian ketika user itu ingin menambah data, di sini akan menambah data, kemudian sampai dengan klik simpan, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi saya kembali lagi ke dalam controller. Di sini ada view tambah. Ketika pada saat user itu mengklik ikon tambah, maka fungsi ini menjalankan return view buku tamu tambah. Di sini dia akan memanggil folder view yang berisi file tambah, supaya file tambah ini isinya tampilan tambah, makanya sampai bisa ini ditampilkan. Nah, kemudian pada saat user itu mengklik tombol simpan, maka di sini akan terjadi itu dua. Pertama, dia validasi dulu datanya, maka masuk sini, validasi dulu datanya. Masuk ke klik simpan. Nah, devalidasi dulu, di sini terjadi validasi data. Ini kalau misalnya datanya itu dia tidak valid, nah maka akan terjadi error atau sistem itu tidak akan simpan. Dia akan kembali bilang bahwa harus diisi dulu. Kayak gini. Ini kan belum ada klik simpan. Nah, maka sistem tidak akan simpan. Di sini error, harus diisi dulu semua. Nah, tapi ketika semuanya itu sudah terisi terus diklik simpan, nah ini yang terjadi. Ketika tidak semuanya sudah terisi, maka akan dijalankan fungsi ini. Langsung semua data itu yang ada di form akan disimpan. Nah, baru kemudian kembali lagi ke halaman utama. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan operasi edit data? Sama juga seperti tadi, sama saja. Ini kita kembali ke sini, saya akan masuk ke controller saja. Di controller itu yang terjadi ketika user itu mengklik ikon edit, ini yang terjadi, public function edit, maka akan ditampilkan datanya, kemudian dipanggil masuk ke dalam view, disambungkan dengan folder view, menampilkan data yang berisi ini, edit.
Ini filenya data edit, kemudian ditampilkan datanya. Kemudian saat user itu mengklik update, tombol update, maka yang terjadi itu sistem akan validasi lagi dulu. Sini masuk ke dalam fungsi update. Yang terjadi pertama divalidasi dulu apakah semua inputan update-nya itu sudah diisi, tidak ada yang kosong. Kalau misalnya tidak, ada yang tidak diisi, yang belum diisi, maka terjadi error. Sini akan terjadi error. Maka akan terjadi error. Misalnya kita hapus kayak tadi kan, nih update, nah error, tidak bisa, belum disimpan. Nah harus diisi dulu. Nah kalau oke, berhasil. Nah kalau misalnya tidak ada kolom yang tidak diisi, maka barulah sistem akan menjalankan ini fungsi ini untuk menyimpan data, mengupdate data. Setelah klik update dan dikembalikan ke halaman utama seperti ini. Nah, jadi seperti itulah secara sederhananya alur kerja yang terjadi di dalam sistem buku tamu perpustakaan ini. Kalau misalnya cara menghapus data, alurnya sama saja seperti video sebelumnya. Jadi mungkin bisa nonton video yang sebelumnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari pengenalan sistem operasi dasar CRUD yang ada dalam sistem ini serta alurnya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Saya Aulia Rahmawati, sekian.